Terima kasih buat sahabat saya semuanya. Di hari ini kita berkonsentrasi dengan hukum tata negara, yang mana dalam hukum tata negara itu kita lebih dalam lagi mengkaji tentang penataan. Jadi ada di sana istilah dari kata hukum dan tata dan negara. Hukum, tata, negara. Jadi penataan. Secara umum, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum untuk dibentuk oleh organisasi suatu negara. Jadi dia adalah bersifat penataan. Jadi dari organisasi ke organisasi, bagaimana dia mentata hukum itu, ditata dan ada negara. Logikanya seperti itu. Jadi dia penataan. Apa yang ditatanya? Aturan. Aturan yang mana? Itu pertanyaan. Jadi sebelum kita melanjutkan yang mendalam lagi tentang hukum tata negara, karena kita berkonsentrasi dalam hukum tata negara, alangkah baiknya dulu kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah pembentukan, kedudukan, fungsi, hingga perubahan yang pernah terjadi. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara yang tertulis dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Undang-Undang Dasar itu adalah dasarnya dalam aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi ini pondasinya nih. Ini jangan lupakan ini. Karena bagaimana kalau kita membangun rumah, pondasinya harus kokoh. Jadi dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan ya di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kita ringkas sedikit dulu tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau nggak salah itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Naskah awalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terinspirasi dari Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9. Nanti kita kaji lebih dalam lagi Panitia 9 itu termasuk BPUPKI. Yang kedua itu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar negara yang tertinggi di Indonesia. Jadi posisinya itu tertinggi, maka itu yang disebut tadi adalah sebagai pondasinya. Ini dasar pembentukan undang-undang yang lainnya, termasuk lembaga-lembaga negara itu sendiri. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya dan menjadi sumber hukum tertulis. Jadi dia tertinggi, sudah itu dasar semua peraturan perundang-undangan yang tertulis. Ini Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dia berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh komponen bangsa. Mereka harus patuh dan tunduk. Seluruh komponen-komponen bangsa. Itu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat dari fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah dan memastikan kesesuaiannya dengan norma-norma yang lebih tinggi. Dia harus disesuaikan dan memperhatikan hukum yang lebih rendah. Itulah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya sebagai kontrol di bawah. Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dia mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, ini fungsinya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dia mengatur kekuasaan dan membagi kekuasaan itu sendiri dan dilaksanakan kekuasaan itu sendiri. Makanya dibilang tadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kontrol yang rendah darinya. Dan selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan negara. Nah, dalam penyelenggaraan negara sebagai pedoman Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini fungsinya undang-undang. Jika kita pahami fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dia memiliki fungsi yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, termasuk lembaga-lembaga negaranya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu pernah terjadi perubahan 4 kali. Perubahan pertama itu dilaksanakan pada tahun 1999. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000. Perubahan ketiga terjadi 2001. Dan perubahan keempat itu terjadinya pada tahun 2002. Jadi, amandemen dilakukan untuk menyempurnakan berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Dan penguatan pada lembaga-lembaga negara. Jadi, dia membatasi kekuasaan presiden, juga penguatan bagi seluruh lembaga-lembaga negara Indonesia. Kalau kita lihat dari isi pokok Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, itu bisa kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan yang kemudian tidak dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini maksudnya apa nih? Nanti kita kaji lebih dalam lagi apa maksudnya dari tulisan ini. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita negara dan dasar negara Pancasila. Ingat, memuat cita-cita negara dan dasar negara Pancasila. Pancasila ada 5, nanti kita kaji lebih dalam lagi. Dasar negara Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dia mengatur berbagai aspek ketatanegaraan. Dia mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, seperti bentuk negara, kekuasaan negara, hak asasi manusia atau HAM, dan lain-lainnya.
Nanti kita kaji lebih dalam lagi. Ini dasar dulu penjelasan, kita rampung dikit. Di bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dia mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM tadi, yang meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, dan hak kebebasan beragama, dan hak-hak yang lainnya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak melanggar, tidak menyalahi, tidak berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Harus dipedomani karena ini adalah dasarnya, pondasinya. Kenapa ini pondasinya? Ini dasarnya, dasar pembentukan dan penguatan pembatasan kekuasaan presiden. Di sini dasarnya. Jadi kalau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi perubahan amandemen 4 kali, berarti ada dasar, penambahan dasar atau pengurangan dasar. Apakah itu penambahannya sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan rakyat Indonesia? Karena Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu tertulis yang penyelaksananya adalah warga negara Indonesia, lembaga negara Indonesia, lembaga penguatan lembaga-lembaga. Sesudah itu pembatasan kekuasaan presiden. Coba kita bayangkan, jika pondasi rumah kita tidak kokoh, kira-kira apa yang akan terjadi dengan rumah? Kita bikin rumah di Rawang. Jadi untuk mencapai dasarnya kita harus memiliki pondasinya yang kokoh. Coba kalau tidak diberi pondasi, kayaknya rumahnya seperti apa? Tonggaknya tuh nggak kokoh tonggaknya. Jadi aturan yang dibuat atau penguatan lembaga-lembaga itu percuma kalau pondasinya nggak kokoh. Nanti kita bahas lagi, kita bahas lebih dalam tentang perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun yang pertama sekali itu di tahun 1999. Amandemen kedua itu di tahun 2000. Amandemen ketiga itu di tahun 2001. Di amandemen keempat itu di tahun 2002. Jadi setiap tahun terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui apa perubahannya? Ya, pada saat itu kan ada di DPR ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu siapakah pada saat itu ketua MPR di tahun 1999? Lalu lembaga-lembaga mana saja yang lahir pada saat itu? Sesudah itu siapa-siapa saja anggota DPR pada saat itu? Juga jajaran dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga anggota-anggota DPR
pada saat itu, apakah itu juga termasuk Dewan Perwakilan Daerah. Jadi perubahan amandemen itu tentu yang menyetujuinya adalah kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, karena mereka lah mewakili suara-suara rakyat. Dan kita kaji lebih dalam di kesempatan lain kalinya. 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Jadi setahun itu ada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, semua kawan-kawan, sahabat seniorku semua, kita berkonsentrasi dalam hukum tata negara. Kalau kita berbicara tadi tentang hukum tata negara, itu secara umum hukum tata negara itu dia mengkaji ilmu yang mengkaji aspek hukum untuk membentuk dan dibentuk oleh organisasi suatu negara. Jadi dia dibentuk dan membentuk dan dibentuk oleh organisasi suatu negara. Itulah HTN. Jadi buat seniorku, jika ada kekurangan, namanya kita berkonsentrasi memperdalam hukum tata negara. Jika ada yang memberi masukan, mengkritik, membangun, berkelanjutan, silakan di komen di kolom komentar. Salam semangat, salam sejahtera, Indonesia Jaya, Merah Putih Maju. Presiden kita doakan, Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepala daerah kita dapat membangun negeri yang lebih maju dan sejahtera. Karena kebersamaan kita membangun suatu wilayah, itulah kunci dasarnya. Rakyat adalah pemilik saham negara, maka pemilik saham tersebut sejahterakanlah. Jika rakyat sejahtera, maka keberhasilan negara, keberhasilan pemerintah terletak di sana. Salam maaf, salam tangguh, Indonesia Jaya, Merah Putih Merdeka.